Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Nah, langsung saja, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Adinda. Hadir Bapak. Oke. Emma, Hadir Pak. Rifani. Hadir Bapak. Nah, Rizka. Hadir Bapak. Nah, mungkin kita langsung saja. Nah, kita sekarang akan membahas tentang organ pencernaan ya, adik-adik. Nah, yang pertama di organ pencernaan itu ada mulut. Ya. Nah, itu mulut adalah tempat pertama masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam mulut itu terdapat lidah, gigi, kelenjar, dan kelenjar ludah. Nah, yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran pencernaan penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya ada lambung. Nah, di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis, serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim, serta asam lambung. Enzim trypsin berfungsi memecah protein menjadi pepton, sedangkan asam lambung berfungsi sebagai membunuh kuman dan mengasapkan makanan. Nah, selanjutnya ada usus halus. Usus halus bisa disebut usus kecil. Di dalam usus halus terdapat terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan dari sari makanan. Di dalam usus halus juga terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus antara lain yaitu yang pertama ada sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa. Yang kedua ada lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang terakhir ada maltase. Maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar di sini jadi sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terjadi penyerapan air dari sisa makanan. Nah, yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka akan muncul keinginan untuk buang air besar. Nah, kotoran keluar melalui anus. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada adik-adik. Dari sistem organ tadi, apa salah satu penyakit tuh dari sistem pencernaan menurut kalian yang kalian tahu? Diare Bapak. Nah, yang lain ada yang tahu selain dari Sakura itu? Nah, selanjutnya mungkin kalian bisa dapat dari video yang Bapak tampilkan.
Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Nah, dari video tadi, apa yang kalian dapat itu? Selain penyakit
Yang bisa jawab? Sakura, Bapak. Sakura. Harus menjaga pola makan agar tidak terjadinya penyakit pencernaan. Nah, betul Sakura. Nah, jadi walaupun kalian sehat gitu, harus tetap memperhatikan gitu ya pola kebersihan agar kita tetap sehat. Apalagi organ pencernaan ini organ dalam. Nah, selanjutnya ada lagi. Atau mungkin ada yang ditanyakan dari video tersebut. Apa kalian mungkin sudah mengerti semuanya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oke, kalau sudah mengerti, mungkin kita akhiri saja. Tetap semangat untuk kalian. Dan juga jangan lupa nanti Bapak kirim LKPD-nya untuk kalian kerjakan di rumah dan kumpulkan di minggu selanjutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.